Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Delan dan saya. Oke, jadi kemarin tuh ada yang sempat bertanya, tapi gue itu nggak tahu kolom komentarnya itu di mana. Jadi kemarin tuh sempat ada yang tanya masalah tentang radiator. Jadi kemungkinan radiatornya dia itu tuh bocor gitu, habis crash. Dan ini juga pernah gue alamin. Ini habis crash dan sebelumnya tuh pernah gue rangkanya itu dia patah cuy. Jadi patahnya itu di bagian tengah-tengah, tapi dia itu masih nyangga, jadi nggak ngebelah jadi dua ininya. Jadi ini overload dan dia patah, dan bagian sini ya dia itu ketarik cuy. Nah, pokoknya ini bagian bagian sini itu dia ketarik ke atas, dan sini itu bocor. Nah, itu pernah kena keluar keluar air, tapi permasalahannya yang ditanyakan sama dia itu, bang, kalau misalnya radiatornya bocor itu apakah masih bagus atau masih bisa dipakai atau enggak gitu. Dan di sini ada dua kategori. Kalau misalnya radiatornya kita bocor, itu ada dua kategori. Kategorinya itu bocornya seberapa gitu. Yang kedua itu kalau misalnya bocornya kecil, dan kalau misalnya ini kan radiator. Nah, itu kalau misalnya dia posisi dia lagi panas banget, dia itu kan nguap, dan yang air yang panas banget itu dia akan turun ke bawah ya, dan nanti di kayak sirkulasi gitu lah ya, jadi muter gitu dari atas ke dari bawah ke atas, dari atas ke bawah gitu. Jadi kalau misalnya posisi dia itu panas banget, itu kan kayak nguap, dan kalau misalnya air mendidih, itu kan airnya kan berubuk, pokoknya intinya sirkulasi gitu dari radiator ke bawah reservoir nanti sebagian naik ke atas, karena yang di sini itu dia penuh kan. Nah ini kalau misalnya ini pas panas, dia itu ke bawah cuy, nih lewat sini. Dan kalau misalnya dia itu posisi misalnya contoh nih udah turun ke bawah, nah nanti pas dia udah agak dingin lagi, nah itu naik lagi gitu. Itu penyebabnya apa? Karena di dalamnya itu kedap udara cuy, jadi bisa naik dan turun gitu, jadi sirkulasi gitu. Pas posisi panas dia itu turun ke bawah, terus pas posisi dingin dia itu naik lagi ke atas gitu ya, intinya sirkulasi lah gitu. Jadi nggak netap di sini terus gitu radiatornya, apa airnya gitu. Jadi nggak tetap di sini, dan dia itu masih bisa berfungsi dengan baik. Tapi kalau misalnya dia itu bocor, benar-benar bocor, dan kalau misalnya contoh mesinnya pas panas, dia itu bisa rembes coy. Nah itu yang berbahaya. Tapi kalau misalnya kayak sisik-sisiknya ini, kayak misalnya bang, sisik-sisik saya kok kayak udah ajur gitu, itu nggak masalah. Yang penting dia itu nggak bocor coy. Sebenarnya ada alat khusus yang buat kayak nganuin tekanan di radiator, dia itu masih bisa dipakai atau enggak, masih layak atau enggak, itu tuh ada sebenarnya ini. Ada kapasitasnya 108 kPa. Jadi kalau misalnya posisi dia itu tekanan udaranya di dalam itu dia banyak banget atau penuh lah gitu, dia itu akan ngebuka katupnya dan nganuin air radiatornya tuh turun ke bawah. Dan nanti kalau misalnya posisinya dia itu udah aman, nanti dia naik lagi ke atas gitu. Jadi muter-muter gitu, bolak-balik gitu, set 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 gitu. Intinya seperti itu untuk fungsi reservoir tank. Dan kebetulan ini punya saya full terus, karena bagian sininya itu dia udah bocor cuy, jadi nggak bisa naik turun gitu. Tapi ini untuk dipakai sehari-hari menurut saya masih aman. Tapi permasalahannya kalau misalnya kalian masih pakai radiator seperti ini, bagian sini itu tuh dia itu ngeluarin oli gitu. Jadi karena saking panasnya dia itu olinya keluar gitu. Ini kayak gancet tapi versi awal-awal lah, gejala gancet gitu. Dan ini olinya dia keluar. Jadi menurut saya kalau misalnya kalian punya duit lebih, kalau misalnya radiatornya bermasalah, kalian langsung ganti aja. Saran saya langsung ganti aja yang dia itu masih bisa berfungsi bagian kedap udaranya gitu. Kalau misalnya masih seperti ini punya saya kan, ini dia bocor. Tapi kalau misalnya permasalahan, kalau misalnya dia itu panas, dia itu nggak sirkulasi gitu, jadi bermasalah. Kalau misalnya
dia overhead gitu. Jadi gue juga nggak berani nih pakai motor ini kalau misalnya gue bawa 100 ke atas dan perjalanan jauh itu gue pakai nonstop, itu gue nggak berani gitu. Paling gue sering berhenti buat ngatasin radiatornya itu nggak terlalu cepet panas banget. Dan yang bikin kendala itu nanti bagian mesin kalian itu sini nih, itu tuh dia keluar olinya gitu. Ini tuh banyak banget olinya karena radiatornya ini sering overhead gitu. Ya kipasnya nyala gitu, kipasnya nyala kalau misalnya pas overhead, tapi kan fungsinya reservoir tank itu kan ya buat kalau misalnya posisi dia ngeluber itu dia akan turun ke bawah gitu, kayak rolling lah gitu, tuker-tukeran gitu. Jadi langkah baiknya kalau misalnya kalian punya duit kalian ganti, tapi kalau misalnya kalian nggak punya duit ya udah nggak apa-apa, dipakai dulu sampai kalian punya duit, sampai kayak bisa memperbaiki radiatornya, baru kalian ya gantilah intinya gitu. Tapi kalau misalnya nggak bisa ganti ya bang saya nggak bisa ganti, ya udah salah satu tipsnya buat kalian yang kalau misalnya low budget kayak punya gua ya udah kalian pakai, tapi jangan ngebut, kalian sering-sering berhenti buat ngademin motor kalian. Karena ini coy, ini oli punya gue tuh sering banget keluar gitu. Jadi sering-sering dicek olinya, sering-sering ganti oli. Dan gue saranin kalau misalnya udah seperti ini radiatornya, kalian tuh pakai oli yang agak kental gitu biar lebih aman lah gitu ya. Soalnya kalau misalnya kalian menggunakan oli yang lebih cair itu ya nanti mesinnya cepat panas gitu. Olinya itu yang 1540 SW gitu kalau nggak salah. Itu biasanya pakai yang advan berapa itu aku juga lupa, pokoknya yang 1540 atau yang 2040. Biasanya sih seringnya 15 gitu. Jadi terserah kalian. Untuk yang normal kan olinya itu kan biasanya 1035 atau berapa aku juga lupa. Pokoknya yang normal itu depannya 10 lah gitu. Yang belakangnya itu biasanya sama atau lebih naik sedikit lah gitu. Jadi seperti itu untuk masalah radiator. Gue saranin buat kalian yang bermasalah di bagian radiator, cepet-cepet ganti aja biar mesin kalian tuh aman gitu. Atau kalau misalnya solusi amannya, kalian ganti olinya yang lebih kental dikit gitu, biar posisi pas kita panas mesinnya itu lebih aman gitu. Oke, seperti itu aja untuk pembahasan tentang radiator yang mungkin bocor. Ini yang punya saya itu bocornya bocor sedang ya, nggak terlalu bocor banget. Tapi kalau misalnya bocor banget itu harus langsung diganti gitu. Kalau misalnya dia itu masih bisa rolling, bisa naik turun reservoirnya atau tangkinya ini yang di bawah, kalau misalnya berfungsi ya udah berarti masih aman gitu. Bang saya nggak tahu bisa ngecek aman atau enggaknya, ya udah ini tuh dicek gitu. Kalian ke bengkel yang punya ya buat ngetes radiator bocor atau enggak gitu. Jadi seperti itu, kalian cek aja kalau misalnya kalian ragu, cek ke bengkel untuk ngetes radiator kalian bocor atau enggak. Dan kalau misalnya enggak bocor ya udah dipakai aja. Kalau misalnya bocor ya kalian cari atau nabung lah ya buat ganti radiator. Ya itu aja solusi dari gua, dan sorry kalau misalnya gua nggak bisa bongkar-bongkar, cuman ya sedikit sharing buat kalian yang bermasalah di bagian radiator. Oke, thank you karena udah asar juga. Oke, buat kalian yang pengen bertanya-tanya soal motor remaking, kalian bisa komen aja atau kalian bisa tanya jawab di kolom komentar atau di WA lah ya. Nanti akan gue cantumin di deskripsi atau di kolom komentar. Kalau misalnya gue sempat di kolom komentar, tapi biasanya sih di deskripsi gue cantumin gitu nomor gue. Oke, itu aja. Sampai jumpa di video berikutnya. Oh iya, sorry kalau misalnya gue menjawab WA kalian itu nggak bisa langsung respon atau nggak semuanya bisa gue jawab. Sorry banget ya, karena nggak bisa gue jawab semua karena ya waktu lah ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.